Shalom, sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah PA kali ini. Marilah kita mulai dengan doa. Bapa yang surga, kami ucap syukur dan terima kasih pada petang hari ini Tuhan, kembali Engkau mempertemukan kami untuk kami boleh mempelajari kembali dalam kitab Amsal pasal 19 ayat yang ke-16 sampai dengan 29. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah menyertai sepanjang minggu ini dan kami boleh mendapatkan kesempatan kami kembali untuk belajar akan firman-Mu. Bimbinglah kami Tuhan, urapi kami supaya baik yang menyampaikan firman Tuhan maupun yang mendengarkan boleh belajar bersama-sama untuk mengerti akan kehendak dan rencana Engkau yang begitu indah, sehingga dalam dunia yang gelap ini kami mendapatkan terang dari firman-Mu untuk kami boleh melangkah hari demi hari dalam kehendak dan rencana Engkau saja. Pimpinlah kami Tuhan dalam ibadah PA pada petang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi akan belajar untuk memahami dalam kitab Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai dengan 29. Pada tanggal 1 Oktober yang lalu kita tentu dikejutkan ya oleh satu peristiwa, satu tragedi, satu malapetaka yang memakan korban Aremania. Sampai saat rekaman ini sudah tercatat 188 orang yang meninggal, belum termasuk yang luka-luka berat. Melihat peristiwa ini, saya diingatkan pada waktu saya ikut ujian pengambilan SIM. Ada kata-kata polisi yang sangat berkesan. Dia berkata, semua kecelakaan itu berawal dari pelanggaran. Semua kecelakaan berasal atau berawal dari pelanggaran. Pernyataan ini memang benar adanya, ya, termasuk yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ada supporter yang masuk lapangan melanggar aturan, ya, demikian juga ada aparat keamanan yang mungkin juga melanggar prosedur pengamanan, ya. Dan pelanggaran-pelanggaran ini mengakibatkan melayangnya nyawa baik orang dewasa, remaja, maupun anak-anak, ya, sekitar ada 33 anak mungkin yang sempat saya rekam, saya lihat dari berita-berita itu. Semoga ya tidak bertambah lagi korban nyawa yang sia-sia. Pesan yang sangat jelas di sini adalah taat pada peraturan itu akan menyelamatkan banyak nyawa. Dan tema PA hari ini adalah yang mentaati firman akan selamat. Terdapat di Amsal pasal yang ke-16. Saya ulangi, Amsal 19 ayat yang ke-16 sampai dengan 29. Seperti yang sudah kita ketahui pada Jumat yang lalu, Amsal ini termasuk dalam bagian kumpulan ucapan Salomo, yaitu dari Amsal 10 ayat yang pertama sampai pasal 22 ayat yang ke-16. Sedangkan Amsal 10 ayat yang pertama sampai pasal 15 ayat yang ke-33 itu merupakan koleksi antitesis. Sedangkan Amsal 16 ayat yang pertama
sampai dengan pasal 22 ayat yang ke-16 itu merupakan koleksi kerajaan. Ya. Jadi yang akan kita bahas pada saat ini itu adalah dalam perikop koleksi kerajaan. Mari kita akan mengikuti pembacaan dari Amsal pasal 19 ini ayat 16 sampai dengan yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya memburukkan dan memalukan diri. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman bagi si pencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kalau kita melihat satu demi satu ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, kita akan mendapatkan satu pelajaran yang sangat berharga dari ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia masa kini. Saya ulangi, orang yang mentaati perintah-perintah Allah akan selamat. Orang yang tidak menghargainya akan mati. Menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Jadi kalau kita melihat di sini, penulis Amsal ini memberikan satu tekanan yang khusus pada respon terhadap perintah-perintah Allah. Dikatakan yang menaati akan selamat dan yang tidak menghargai akan binasa. Kalau dalam peraturan di dunia saja, apabila tidak ditaati akan mengakibatkan kebinasaan, ya seperti kecelakaan lalu lintas,
ya, tragedi Arema, dan banyak contoh-contoh lainnya. Penulis Amsal mengingatkan bahwa perintah Allah itu jauh lebih penting. Karena apa? Berdampak pada keselamatan yang kekal. Jadi kalau kejadian di dunia saja ya itu mengakibatkan satu malapetaka sampai nyawa melayang. Di sini kita melihat Amsal pun ya itu menekankan bahwa tidak mentaati hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah itu akibatnya juga akan mati dalam kekekalan. Ya. Kalau kita baca dalam Roma pasal 10 ayat yang kelima, ini dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Musa menulis bahwa orang yang berbaik dengan Allah berdasarkan hukum agama, orang itu akan hidup. Jadi kalau dalam terjemahan baru dikatakan orang yang melakukannya, yaitu hukum Taurat, akan hidup karenanya. Ya. Jadi pandangan keselamatan dalam perjanjian lama itu memang berdasarkan ketaatan kepada hukum Taurat. Ya, berbeda dengan zaman perjanjian baru yang dikatakan merupakan zaman anugerah. Zaman anugerah ini orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Coba kita baca dalam Roma 10 ayat yang ke-9 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, sebab kalau saudara mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan dan saudara percaya dalam hatimu bahwa Allah sudah menghidupkan Yesus dari kematian, maka saudara akan selamat. Jadi jelas dalam perjanjian baru, dalam masa perjanjian baru itu disebut masa anugerah karena keselamatan itu berdasarkan pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, percaya dalam hati bahwa Allah sudah menghidupkan Yesus dari kematian, itu yang menyelamatkan seseorang. Ya. Jadi bukan karena perbuatannya, bukan karena dia mentaati hukum Taurat, karena sampai Tuhan Yesus datang ke dunia, tidak ada satupun manusia yang berhasil melakukan hukum Taurat itu secara sempurna. Ya. Padahal dikatakan melanggar satu hukum aja maka tidak bisa masuk ke surga. Ya, jadi betapa sulitnya orang mau masuk ke surga. Maka itu Allah menganugerahkan, memberikan keselamatan itu dengan cuma-cuma. Syaratnya percaya kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus, dan kita mau mengaku ya, bahwa Yesus itulah juru selamat kita. Ya. Kemudian dilanjutkan pada ayat yang ke-17 bahwa menolong orang miskin atau yang tidak berdaya itu sama dengan memiutangi Tuhan, dikatakan. Memberi hutang kepada Tuhan. Ya, padahal kita tahu Tuhan tidak pernah berhutang. Ya. Oleh karena itu Tuhan pasti akan membayar lunas, ya, bahkan berlimpah. Ya, beberapa kali saya mendengarkan satu kesaksian dan mengalami sendiri bahwa bantuan yang diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan itu akan selalu dibalas oleh Tuhan, bahkan berlimpah-limpah. Ya, tentunya ini bukan satu prinsip untuk memancing Tuhan. Ya, dengan umpan yang kecil nanti kita dapatkan ikan yang besar. Ya. Bukan itu maksudnya. Ya.
Suatu kali saya menyaksikan sendiri, katakanlah namanya itu si A, ya, atau Amal. Itu bersaksi ya pada saya bahwa dia digerakkan untuk membantu si B butuh, ya, yang membutuhkan. Dia datang kepada si A menceritakan bahwa dia membutuhkan bantuan keuangan. Dan si A ini merasa digerakkan ya, untuk memberikan seluruh isi dompetnya. Ya. Saya katakan dia memberikan, bukan meminjamkan. Memberikan. Jadi benar-benar diberikan kepada si B ini karena dia tergerak untuk menolong si B ini, ya, yang membutuhkan ini. Nah, ternyata beberapa hari kemudian si A ini menyaksikan kepada saya, dia terkejut, ya, karena tiba-tiba di rekening banknya itu ada transferan, ya, jumlahnya itu jauh lebih banyak dibandingkan apa yang dia berikan kepada si B tadi. Dan setelah dia cek ke bank, ternyata betul itu transferan ditujukan kepada dia. Ya, cuman namanya anonim. Jadi dia tidak tahu siapa yang mentransfer. Jadi bukan salah transfer, tapi memang ada yang mentransfer. Ya. Jadi dari kejadian ini membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah berhutang. Ya. Hanya saya tekankan di sini, kesaksian seperti ini bukan satu-satunya cara atau model Allah untuk memberkati atau dalam tanda kutip melunasi hutang, ya, bukan seperti itu. Tapi ini merupakan satu kesaksian nyata bahwa ketika kita mau menolong sesama kita, itu sama seperti kita memiutangi Tuhan, ya. Kalau kita mau membaca ya, di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-42, ya, kita akan melihat di situ, ya, kalau dalam terjemahan baru dikatakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Ya. Lebih jelas lagi dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, barang siapa memberi minum biar cuma air dingin saja kepada salah seorang dari orang-orang hina-dina ini, karena ia pengikutku, pastilah, dikatakan pastilah, ya, percayalah, ia pasti akan menerima upahnya. Ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri di sini menegaskan orang yang berbuat baik kepada sesama akan menerima upahnya. Ya. Ini satu hal yang luar biasa yang sudah dijelaskan atau ditekankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sekarang kita akan masuk di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-29. Ini merupakan satu nasihat atau petua orang tua kepada anaknya. Ya. Jadi kalau kita baca di ayat 18 itu adalah bagaimana orang tua ini mendidik anaknya. Ya, tujuan pendidikan adalah agar anak itu bisa menjadi bijak. Itu ada di ayat 20. Anak itu yang kedua tidak hidup memalukan dan tercela di ayat 26, tidak lupa pelajaran yang baik di ayat 27, ya. Dan anak yang memperhatikan didikan akan menjadi seorang yang hidupnya itu mengandalkan Tuhan, ya. Itu di ayat 21. Dia akan berlaku setia di ayat 22, dan dia akan hormat atau takut kepada Allah. Dalam terjemahan baru dikatakan takut kepada Allah, itu di ayat 23. Nah, hal-hal yang harus dihindari anak
adalah menjadi pemarah, itu nanti kita bahas di ayat 19, menjadi pembohong di ayat 22, menjadi pemalas ayat 24, dan menjadi pencemooh di ayat 25, 28, dan 29. Ya. Jadi kalau kita melihat ayat 18 sampai dengan ayat yang ke 29 ini, ya, itu mengenai orang tua yang mendidik anaknya, ya, diberi nasihat-nasihat. Ya. Kita akan melihat, ya, di ayat yang ke-18, ya. Di situ dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, tertibkan anakmu selama masih ada harapan. Kalau tidak, berarti kau menginginkan kehancurannya. Ya. Jelas di sini dikatakan, ya, tertibkan anakmu selagi ada harapan. Kalau tidak, berarti kau menginginkan kehancurannya. Jadi pendidikan anak itu harus dimulai sedini mungkin. Ya, dikala anak itu membutuhkan satu bimbingan, ya, satu petunjuk, teladan cara hidup yang benar. Ya. Karena apa? Ada masanya nanti anak itu merasa atau dia memiliki satu kebenaran sendiri yang dia pelajari dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang menjadi idolanya. Nah, kalau sudah dalam fase ini, mereka itu sering membantah. Ya. Kalau kita beritahu, dia akan selalu adu argumen dengan orang tuanya. Namun penulis Amsal ini menegaskan, ya, agar tertibkan, itu dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, atau hajarlah anakmu selama masih ada harapan. Karena apa? Kalau dia tidak ditertibkan dari jalan yang jelas-jelas salah, maka anak ini akan berjalan menuju satu kehancuran. Ya. Misalnya, dia sampai terlibat narkoba, ya, teman-temannya memiliki tergantungan dalam minum-minuman alkohol, kecanduan obat-obatan terlarang, kecanduan game online, investasi bodong, dan banyak hal yang lainnya. Ya. Jadi jangan takut kalau mau menertibkan atau menghajar anak untuk kebaikannya. Karena mendidik anak itu adalah salah satu bukti kasih orang tua dan tanggung jawab orang tua kepada anak yang merupakan titipan dari Tuhan. Ya, kalau kita baca dalam Amsal 3 ayat yang ke-12 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Tuhan menghajar orang yang dicintainya sama seperti seorang ayah menghajar anak yang disayanginya. Jadi jelas dikatakan di sini, ya, bahwa Tuhan pun akan menghajar orang yang dicintainya. Jadi kalau kita diizinkan, Tuhan harus menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan, menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan, menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang mungkin kadang-kadang kita merasa terlalu berat sehingga kita sudah, Tuhan, saya menyerah, saya give up. Ya. Itu ada bagian Tuhan untuk mendidik kita karena kita dicintainya. Ya, itu digambarkan oleh Tuhan seperti seorang ayah menghajar anak yang disayanginya. Jadi hajaran itu adalah bukti kasih, bukan satu hal yang menunjukkan bahwa orang tuanya ini membenci. Mungkin pada saat anak itu dihajar, ya, dia akan merasa tidak enak. Dia merasa orang tuanya kok jahat ya kepada saya. Tapi dia tidak tahu apa yang ada di benak orang tua adalah untuk kebaikan anak. Dan dikatakan hasil didikan yang baik itu akan membuat anak menjadi bijak
atau berhikmat. Ya, dikatakan dalam Amsal 19 ayat yang ke-20, jika engkau suka belajar dan mendengar nasihat, kelak engkau menjadi orang yang berhikmat. Ya. Jadi orang yang suka belajar akan selalu update pengetahuannya, mengikuti perkembangan zaman. Ya. Contohnya, ya, kalau HP, ya itu ada gambar HP di sana, ya. Itu mulai cuma bisa telepon biasa, yaitu bentuknya masih tinggi seperti itu, ada antenya, ya, panjang, dan berkembang bisa jadi SMS-an, ya, bisa jadi foto, kirim foto, bahkan terakhir-terakhir ini sudah bisa dengan bicara melihat wajah, ya. Jadi kalau zaman dulu masih belum ada seperti itu, kita bisanya cuma melihat di film-film, ya. Tapi ternyata kita sekarang sudah bisa bicara dengan melihat wajah orang yang bicara kepada kita, ya. Bahkan bisa dibuat juga untuk rapat-rapat. Dan dengan kemajuan perkembangan dari teknologi HP ini, bahkan HP ini bisa menjadi laptop mini, ya. Sampai saat ini hampir semua pekerjaan modern itu bisa dikerjakan via HP. Misalnya transaksi di bank, ya, di ATM, ya, tidak perlu kartu, bisa pakai HP. Aplikasi jual beli online, ya, dan lain-lain sebagainya, ya. Bagi yang mau belajar terus itu bisa mengikuti. Ya, bisa beli HP yang modern, ada ganti baru lagi, bisa mengikuti lagi, belajar lagi, dan dia bisa mengikuti terus. Tapi bagi yang tidak mau belajar, yang dikatakan yang tidak mau mendengar nasihat, itu tidak bisa maju. Kenapa? Ya, dia tidak mengupgrade ilmunya. Dia tidak mengupgrade ilmunya, jadi dia tidak bisa maju. Karena itu dikatakan pada ayat yang pertama lagi, ya, orang yang mau mendengarkan didikan itu akan menjadi bijak. Yang kedua, apa hasil dari pendidikan? Kita baca dalam Amsal 19 ayat 26 dikatakan, dia tidak hidup memalukan dan tercela. Anak yang menganiaya dan mengusir orang tuanya adalah anak yang memalukan dan tercela. Jadi hasil pendidikan yang baik ini membuat anak menjadi tidak hidup memalukan dan tercela. Kalau kita melihat di 10 perintah Allah, ya, itu jelas mengajarkan hormatilah orang tuamu. Ya, setelah hukum-hukum mengenai Allah, kemudian pindah kepada sesama, itu diawali dengan hormatilah orang tuamu. Tapi dalam kenyataan hidup ada anak-anak yang durhaka, yang menganiaya, bahkan mengusir orang tuanya sendiri, merebut harta milik orang tua, ya, atau menganggap orang tuanya ini sebagai beban, ya. Ini adalah perbuatan anak-anak yang memalukan dan tercela, ya. Suatu saat saya pernah melihat video di WA, ya, itu bagaimana anak lelaki ini bisa berbantah-bantahan dengan ayahnya, ya, yang pemilik showroom, yang ternyata itu rebutan, ya, mereka itu rebutan showroom tersebut di Surabaya, dan luar biasa, ya. Ini kalau kita melihat, orang langsung bisa menilai, ya, ini anak-anak durhaka, anak yang memalukan, yang hidupnya itu tercela, ya. Dan hasil didikan yang baik itu juga akan membuat anak ini tidak
lupa akan ajaran-ajaran yang baik. Dia tidak akan menyimpang dari pelajaran yang baik. Itu kita baca dalam Amsal 19 ayat 27 dikatakan, anakku, jika engkau tak mau belajar lagi, engkau akan lupa apa yang sudah kau pelajari. Ya. Dalam terjemahan baru dikatakan engkau akan menyimpang. Jadi ada istilah ya, yang sering kita dengar, bahwa belajar itu seumur hidup dan baru berhenti setelah orang itu meninggal. Nah, sifat manusia itu mudah lupa. Sehingga jika dia berhenti belajar atau ilmunya sudah tidak digunakan lagi, maka dia akan lupa. Ya, saya pernah kuliah, saya pernah ikut bela diri, ya. Tapi karena beberapa ilmu itu rumus-rumus tidak pernah dipakai, ya, dan saya sudah tidak pernah berkelahi, nggak pernah menggunakan ilmu bela diri itu. Sekarang kalau ditanya atau suruh mengerjakan soal, ya, yang dulu saya kerjakan dengan mudah, sekarang pun sudah lupa, walaupun masih ingat rumusnya, ya, masih ingat prinsip-prinsipnya, ngerti, tapi untuk mengerjakannya sudah angkat tangan, sudah lupa, ya, yang namanya integral, ya, namanya rumus-rumus fisika dan berbagai macam itu hampir boleh dikatakan sama sekali lupa, seakan-akan tidak pernah belajar, ya. Dan anak-anak yang memperhatikan didikan itu menjadi anak-anak yang baik, ya. Dia akan menjadi yang pertama, hidupnya akan mengandalkan Tuhan, ya. Kalau kita baca di Amsal 19 ayat yang ke-21 dikatakan, manusia mempunyai banyak rencana, tetapi hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Ya. Jadi anak-anak yang memperhatikan didikan ini menjadi seorang anak yang hidupnya itu selalu mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi manusia itu sebetulnya hanya sebatas bisa merencanakan yang terbaik yang bisa terpikirkan. Ya, namun di atas semua itu ada Allah Sang Pencipta yang menentukan jauh lebih baik daripada apa yang manusia dapat pikirkan. Ya. Dalam satu ayat di Alkitab dikatakan, pikiran manusia dibandingkan pikiran Allah bagaikan langit dan bumi. Ya. Langit dan bumi, ya, kebalik tadi. Jadi kalau kita melihat dan kita mempercayai Allah dengan sepenuhnya, itu merupakan satu hasil didikan bisa dari orang tua kita maupun orang tua rohani kita, gembala kita yang mengajarkan, ya, sehingga kita itu mampu memasrahkan dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal, ya. Karena kita percaya bahwa Allah itu turut campur dalam segala perkara, seperti ditulis di Roma 8:28 dikatakan, kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang dikasihi, yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Ini satu ayat yang kuat sekali pesannya, bahwa Allah itu turut mengatur segala hal. Dia turut campur dalam segala sesuatu, sehingga itu menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, dalam satu ayat yang lain dikatakan, Allah itu mampu mengubah rancangan-rancangan yang jahat kepada kita itu untuk satu kebaikan.
Ya, itu kalau kita baca kisahnya di Yusuf. Kakak-kakaknya merancangkan satu hal yang buruk sampai dia dijual jadi budak. Namun justru dengan jadi budak itu digunakan oleh Allah sehingga dia bisa jadi penguasa yang kedua di Mesir. Ya. Maka Yusuf mengatakan dalam kitab Kejadian itu ya, bahwa kamu boleh merancangkan yang jahat, tapi Allah bisa mengubah itu menjadi kebaikan. Karena itu jangan pernah ragu-ragu untuk mengandalkan Allah dalam segala hal, termasuk dalam masalah-masalah yang kau anggap besar, masalah-masalah yang kau anggap sudah tidak mampu lagi kita lakukan. Karena apa? Karena Allah itu akan memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukannya. Dia tidak akan memberikan hal-hal yang tidak mampu kita lakukan. Nah, kalau kita melihat pada ayat berikutnya, kita bisa melihat ya, anak-anak yang memperhatikan didikan akan menjadi seorang anak yang berlaku setia. Ini bisa kita baca di dalam Amsal 19 ayat yang ke-22. Sifat yang diharapkan dari seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik miskin daripada menjadi pendusta. Ya. Dikatakan lebih baik miskin daripada menjadi pendusta. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa kesetiaan itu adalah hal yang langka di sepanjang zaman. Karena apa? Manusia dikuasai oleh sifat yang rakus, sifat yang serakah, sehingga semua hal itu difokuskan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan hakikat kesetiaan ini adalah satu komitmen ketaatan kepada orang lain. Lebih mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri sendiri. Bahkan dia rela mengorbankan nyawanya kalau perlu untuk satu kesetiaan. Ya. Orang yang mengikuti didikan yang baik itu akan memiliki satu sifat yang setia. Dia dapat dipercaya dan dia bertanggung jawab. Nah, pada poin yang ketiga dari hasil orang yang mengikuti didikan yang baik adalah dia akan memiliki sikap yang hormat atau takut kepada Allah. Ya, itu di ayat 23 dikatakan, hormatilah Tuhan, maka hidupmu bahagia. Engkau akan puas dan bebas dari celaka. Ya. Jadi hasil didikan yang baik akan menghasilkan orang-orang yang hormat dan takut kepada Allah, sehingga dia berkenan di hadapan Allah dan dia akan dipuaskan dalam segala hal, ya. Mulai dari kebahagiaan, makanan, tempat tinggal, damai sejahtera, ya. Pokoknya lahir dan batinnya itu akan dipuaskan. Bahkan dia dikatakan akan bebas dari celaka. Keamanannya dijamin oleh Allah, dibentengi hidupnya oleh malaikat-malaikat seperti Ayub. Nah, kalau kita sudah mempelajari hasil didikan yang baik di sini, ya, kita juga akan melihat apa sih yang harus dihindari oleh anak-anak ini, ya, supaya dia tidak menuju jalan kehancuran. Ya, coba kita lihat apa yang harus dihindari. Yang pertama, menjadi pemarah. Ya, dalam Amsal 19 ayat yang 19 dikatakan, biarlah orang yang cepat marah merasakan sendiri akibatnya. Jika engkau menolong dia, engkau hanya menambah kemarahannya. Ya. Orang yang marah ini cenderung bersifat merusak.
Ya, karena orang yang marah itu tidak mampu lagi menguasai dirinya. Emosinya yang menguasai dia. Akal sehatnya sudah tidak jalan, sehingga cenderung melakukan hal-hal yang merusak. Nggak wajar kalau dia dibiarkan untuk menuai akibat dari kerusakan yang dibuatnya, supaya itu bisa jadi pembelajaran. Setelah marahnya mereda, kemudian dia melihat kerusakan yang ada, dan dia harus siap sendiri harus menanggungnya, ya. Maka dia akan belajar. Kalau dia mau marah lagi, dia tidak akan mengulangi yang seperti itu. Emosi yang tidak terkontrol, tak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, sehingga kalau ada orang yang ikut campur, pasti akan kena marah juga, kena sasaran marah juga. Ya. Jadi ini yang harus pertama, ini yang harus dihindari. Ya. Poin yang kedua dikatakan apa yang harus dihindari. Ya. Jadi pembohong atau pendusta. Ya, di ayat yang ke-22 dikatakan, sifat yang diharapkan dari seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik miskin daripada menjadi pendusta. Bapak pendusta itu adalah iblis. Jadi kalau suka berdusta, berarti dia jadi anaknya iblis. Orang yang berdusta, baik dalam bisnis maupun ketika diminta kesaksiannya di pengadilan, itu akan merugikan dirinya sendiri, ya, dan orang lain. Karena sekali dia berdusta, maka untuk menutupi dustanya ini dia akan membuat dusta yang baru. Dusta yang baru ini untuk tutupi lagi, membuat dusta yang baru, yang apa ini? Terus-menerus dia terjebak dalam dusta. Dan orang yang berdusta dalam bisnis, ya, itu tidak bisa bertahan lama. Karena apa? Karena dia tidak akan dipercaya lagi selamanya. Ya, bisnis itu prinsipnya seperti itu. Orang nggak bisa percaya, tidak bisa diajak kerjasama untuk bisnis karena itu tertutup sudah mata pencahariannya. Oleh karena itu, penulis Amsal mengatakan lebih baik miskin daripada jadi pendusta. Karena bagi si miskin, kalau dia bisa dipercayai, dia bisa jadi kaya. Tapi kalau seorang pendusta, mungkin dia dari dustanya itu dia jadi kaya, tapi lama-lama dia akan jadi miskin juga karena tidak ada yang mau berbisnis dengan dia. Nah, yang ketiga, kalau kita mau melihat apa yang harus dihindari ya, oleh anak-anak di sini adalah menjadi pemalas. Ya. Amsal 19:24 dikatakan, ada orang yang malas bukan kepala, menyuap makanan ke mulut pun ia enggan. Ya. Jadi ini luar biasa ya, luar biasa. Jumat yang lalu dalam ayat 15 kita sudah bahas ya, orang yang malas katakan tidak usah makan. Ya, seperti ayat di atas yang sudah kita baca tadi, ya, tangannya itu sudah di atas atau di dalam makanan, ya. Tetapi dikatakan dia untuk masukkan mulut itu enggak, ya. Bayangkan betapa malasnya dia. Jadi jangan heran ya, bila kemiskinan itu akan melanda dia dengan segera. Ya, ada istilah orang bodoh itu masih bisa diajari kerja. Tapi kalau sudah malas, ampun deh, nggak ada obatnya lagi. Ya. Dan kalau kita melihat ya pada apalagi yang harus dihindari oleh anak-anak ini adalah sifat pencemooh. Ya. Jadi ini ada di ayat yang ke-25, 28, dan 29 dikatakan, jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Saksi yang tidak berguna itu mencemooh hukum. Dan mulut, dan dikatakan di situ, dan mulut orang fasik itu menelan dusta.
hukuman bagi pencemooh itu tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Ya. Pencemooh ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu bisa diartikan dia adalah orang yang sombong, ya, suka meremehkan, dikatakan juga bodoh. Pencemooh ini layak untuk dihukum karena apa? Dia akan memberikan contoh kepada yang lain untuk tidak menirunya. Jadi kalau pencemooh ini dihukum, orang yang bodoh ini suka meremehkan atau sombong ini dihukum, itu menjadi contoh bagi yang lain untuk apa? Untuk tidak meniru. Ya, pencemooh ini juga samakan dengan penjahat yang meremehkan hukum sehingga layak dipukul agar menjadi jerah. Ya, hukuman kita tahu hukuman zaman dahulu kalau ada kesalahan itu bisa dihukum pukul. Ya. Nah, sebagai kesimpulan pada pelajaran kali ini, ya, kita bisa melihat bahwa kunci dari keselamatan dan kebahagiaan itu ada dalam firman Tuhan. Yang mentaati akan selamat, yang mengabaikan akan celaka. Karena itu, didiklah anak-anak sedini mungkin agar hidupnya kelak akan bahagia dan berkenan kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan, pada petang ini kami boleh belajar kembali Tuhan akan firman-Mu yang terdapat Amsal. Kami mohonkan Tuhan melalui pembelajaran ini kami boleh lebih mengerti, boleh lebih mentaati akan firman-Mu, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dengan lebih baik lagi, karena kami mengetahui Tuhan tanpa firman-Mu kami tidak mampu Tuhan untuk menjalani kehidupan kami di dunia ini. Bantulah kami Roh Kudus agar segala firman yang sudah kami mengerti dan kami boleh melakukannya, mampukan kami Tuhan agar kami menjadi terang dimanapun kami berada. Dan berkati Tuhan untuk semua hamba-hamba-Mu yang sudah mengikuti ibadah online ini. Berkati mereka dalam pribadi, kesehatan, keluarga, pekerjaan, maupun pergumulan, maupun hal-hal yang kami tidak mampu lakukan Tuhan. Kami percaya Kau akan menolong kami dan memampukan kami untuk melakukan dan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan atas semua kasih kemurahan anugerah-Mu ini, dan kami mohonkan berkat saat ini Tuhan untuk semua yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dan penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sampai jumpa lagi di Jumat depan. Tuhan memberkati kita semua.